Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pasar modal syariah. Apa sih pasar modal syariah itu? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat karakteristik umum dalam pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal memiliki dua peran penting. Yang pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Yang kedua, sebagai sarana investasi efek syariah bagi para investor. Adapun instrumen pasar modal syariah yaitu terdiri dari saham, sukuk, SBSN, dan reksadana syariah. Materi selanjutnya adalah materi fungsi pasar modal syariah. Menurut Metwelly 1995, fungsi dari keberadaan pasar modal syariah antara lain: yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum dari pasar modal. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga sahamnya. Materi selanjutnya adalah instrumen pasar modal syariah yang terdiri dari saham syariah, obligasi syariah atau suku, SBSN, dan reksadana syariah. Yang pertama, saham syariah. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham syariah pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan saham konvensional, yakni surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Perbedaannya adalah saham syariah berbasis pada prinsip syariah, maka setiap hal yang berkaitan dengan saham itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Saham syariah ditujukan bagi kalangan muslim maupun non-muslim yang ingin merasa tenang dan yakin bahwa investasinya bersifat halal. Berikut adalah syarat agar saham sebuah perusahaan dapat dianggap sebagai saham syariah. Yang pertama, kegiatan perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Maksudnya, sebuah saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika berasal dari perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contoh perusahaan yang bertentangan dengan prinsip syariah adalah yang berkaitan dengan perjudian, perdagangan yang dilarang secara syariah, jasa keuangan ribawi, jual beli resiko yang mengandung ketidakpastian, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan menyediakan barang atau jasa haram, serta perusahaan dengan transaksi yang mengandung unsur suap. Yang kedua, total hutang lebih kecil dari aset. Maksudnya, perusahaan harus memiliki total hutang berbasis bunga yang lebih kecil dibandingkan dengan total aset. Hutang berbasis bunga tidak boleh lebih dari 45% dari total aset perusahaan. Yang ketiga, pendapatan tidak halal lebih kecil dari pendapatan usaha. Maksudnya, sebuah perusahaan harus memiliki pendapatan usaha yang lebih besar daripada pendapatan bunga ataupun pendapatan tidak halal lainnya. Batas maksimal pendapatan bunga ataupun pendapatan tidak halal lainnya adalah sebesar tidak lebih dari 10% dibandingkan dengan pendapatan usaha perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, saham terdaftar di DES atau daftar efek saham. Maksudnya, saham syariah yang resmi adalah saham yang terdaftar dalam DES atau daftar efek saham. DES atau daftar efek saham adalah daftar perusahaan mana saja yang memiliki saham syariah. Daftar ini diterbitkan oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 2 kali dalam 1 tahun. Kedua, obligasi syariah atau suku. Dalam Islam, istilah obligasi dikenal sebagai suku atau sertifikat. Fatwa Dewan Syariah Nasional di tahun 2002 menyatakan obligasi syariah adalah surat-surat berharga jangka panjang yang berprinsip syariah dan dikeluarkan emiten kepada pemegang surat obligasi berbentuk bagi hasil dan pembayaran kembali dana obligasi pada jatuh tempo tertentu.
Dalam pelaksanaan obligasi berbasis syariah ini menggunakan proses akad, mulai dari ijarah, istisna, salam, murabahah, mudarobah, serta musyarakah. Adapun jenis-jenis obligasi syariah, yaitu yang pertama, obligasi mudarobah. Merupakan jenis obligasi syariah yang dalam penerapannya menggunakan akad mudarobah. Dalam proses akad ini, investor hanya perlu untuk menyediakan modal dana penuh dan untuk pihak emiten mengelola dana tersebut dengan jujur dan mandiri. Jika nantinya pihak emiten melakukan kelalaian dalam mengelola dana, maka emiten diwajibkan menjamin seluruh kerugian yang ada dan membuat surat pengakuan hutang. Kedua, obligasi ijarah. Obligasi syariah ini menggunakan akad ijarah, yang mana proses akad ini mengambil manfaat melalui jalan penggantian, sehingga dapat dikatakan jika pemilik dana akan memberikan kebebasan kepada emiten dalam menggunakan dana tersebut melalui persyaratan pemberian imbalan untuk pemilik dana. Dalam obligasi ijarah ini, pihak investor bertindak sebagai mustajir atau penyewa sekaligus mu'jir atau pemberi sewa. Ketiga, obligasi istisna. Obligasi syariah ini menerapkan akad istisna dalam prosesnya. Akad istisna adalah perjanjian yang mana kedua pihak telah menyetujui jual beli termasuk pembiayaan barang atau jasa. Yang ketiga, surat berharga syariah negara atau SBSN. Menurut Undang-Undang Tahun 2008, surat berharga syariah negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, yang mana aset tersebut adalah barang milik negara. Imbalan pembayaran dapat berupa sewa, bagi hasil, atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai berakhirnya periode tersebut. Aset SBSN adalah objek pembiayaan atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis berupa tanah atau bangunan yang dalam rangka penerbitannya dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbitan SBSN. Akad tersebut dapat berupa SBSN ijarah, SBSN musyarakah, atau SBSN yang ditentukan berdasarkan akad lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, reksadana syariah. Dilihat dari asal kosakatanya, reksadana terdiri dari dua kosakata yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan dana yang berarti kumpulan uang. Dengan demikian, reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan. Sementara menurut Undang-Undang Pasar Modal yang dikutip oleh Ponco Winoto, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Menurut Ponco Winoto, jenis-jenis reksadana syariah dapat dikembangkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, reksadana pendapatan tetap tanpa unsur saham. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap dengan unsur saham. Yang ketiga, reksadana saham. Yang keempat, reksadana campuran. Yang pertama, reksadana pendapatan tetap tanpa unsur saham adalah reksadana yang mengambil strategi investasi dengan tujuan untuk mempertahankan nilai awal modal dan mendapat pendapatan tetap. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap dengan unsur saham yaitu reksadana yang apabila dalam alokasi investasi ditentukan bahwa sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktivanya diinvestasikan dalam efek utang dan sisanya dalam diinvestasikan seluruhnya atau sebagian dalam efek utang. Yang ketiga, reksadana saham adalah reksadana yang disebut juga reksadana jenis ekuitas. Reksadana ini harus menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari asetnya dalam efek ekuitas atau saham. Yang keempat, reksadana campuran atau reksadana ini mempunyai kebebasan dalam menentukan alokasi aset sehingga dapat sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham dan di lain waktu mengubah sehingga menjadi mayoritas obligasi. Dengan demikian, bila biaya pemakaian dana sedang tinggi, maka pasar modal umumnya melesu dan harga saham cenderung menurun. Sebaliknya,
Bila biaya pemakaian biaya dana sedang merendah, maka pasar modal umumnya akan bergairah dan harga saham cenderung meningkat. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.